Puji Tuhan, Shalom kekasih Tuhan. Hari ini saya percaya kekasih Tuhan selalu diberkati oleh Tuhan. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Sebelumnya mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, kami mau belajar firman Tuhan. Roh Kudus berikan bagi kami roh hikmat akal budi, supaya kami dapat mengerti dan melakukan firman Tuhan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan dan melakukan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Nah kekasih Tuhan, hari ini kita akan belajar dari satu tema firman Tuhan. Apa tujuan Allah memilih kita? Nah kekasih Tuhan, ada seorang bertanya kepada saya, Pastor, apa ada tujuan Allah memilih saya untuk diselamatkan? Lalu saya menjawab, pasti ada, pasti ada. Dan tujuan Allah itu sangat istimewa dan mulia. Nah kekasih Tuhan, mungkin sebagian dari kita yang sudah Kristen begitu lama, tapi kita tidak tahu apa tujuan Allah memilih kita untuk diselamatkan, dan kebenaran ini harus kita tahu. Nah kekasih Tuhan, saya akan memberikan jawabannya yang terdapat di dalam kitab Efesus. Nah kita baca satu ayat di dalam Efesus 1 ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Nah kekasih Tuhan, di dalam ayat ini kita menemukan ada dua kebenaran di sana, yaitu dasar kita dipilih Allah dan tujuan kita dipilih Allah. Nah dua kebenaran ini harus kita pahami dalam kehidupan kita. Nah yang pertama kita akan melihat bersama-sama, yaitu apa dasar kita dipilih Allah. Nah kekasih Tuhan, dasar kita dipilih Allah bukan karena kebaikan kita, bukan karena kesucian kita, bukan karena kebenaran kita, tetapi kita dipilih Allah di dalam Kristus sejak semula. Dikatakan di dalam ayat yang tadi kita baca sangat jelas. Sebab di dalam Dia, di dalam siapa? Di dalam Kristus kita dipilih oleh Allah. Jadi kekasih Tuhan, Kristuslah yang menjadi dasar kita dipilih Allah. Tanpa Kristus tidak mungkin kita dipilih oleh Allah. Tanpa pengorbanan Kristus tidak mungkin kita diselamatkan Allah. Nah kekasih Tuhan, di luar Kristus tidak mungkin kita berkenan kepada Allah. Jadi yang menjadi dasar Allah memilih kita, yaitu karena Yesus Kristus. Nah kekasih Tuhan, kehidupan kita harus dibangun di atas dasar batu karang yang teguh, yaitu Injil kebenaran Kristus, agar tetap kokoh hidup kita ketika badai itu datang. Kalau kita mau agar supaya kita tetap berdiri kokoh, maka bangunan hidup kita harus dibangun di atas dasar yang benar, yaitu Injil kebenaran Yesus Kristus. Yesus menjadi dasar hidup kita. Kalau kita dibangun di atas Yesus Kristus, maka hidup kita akan kokoh berdiri ketika badai itu datang. Mari kekasih Tuhan, kita bangun hidup kita di atas dasar kebenaran Injil yang benar, agar supaya hidup kita kokoh berdiri. Nah yang kedua kekasih Tuhan, kita melihat bersama-sama apa tujuan kita dipilih Allah, atau untuk apa kita dipilih Allah. Nah yang pertama dari bagian kedua ini, yaitu kita dipilih Allah untuk menjadi umat yang kudus. Nah kekasih Tuhan, di dalam Efesus 1 ayat yang keempat kita lihat bersama-sama. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya, garis bawahi kata supaya ini, kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Garis bawahi, kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Nah kekasih Tuhan, yang menjadi tujuan kita dipilih Allah, yaitu supaya kita menjadi umat yang kudus. Kita dipilih Allah untuk menjadi umat yang kudus. Dikatakan di dalam ayat ini supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan Allah. Nah kekasih Tuhan, kudus artinya tidak bercacat dalam aspek watak kita, perilaku kita, dan sikap kita. Nah ketiga hal ini kita harus jaga agar supaya tetap kudus di hadapan Allah. Karena untuk itulah Allah memilih kita. Tujuan Allah memilih kita agar supaya kita menjadi kudus di hadapan Allah. Nah kekasih Tuhan, kita yang dulu adalah manusia berdosa yang harus dibinasakan. Tetapi karena kita dipilih Allah, maka kita tidak akan dibinasakan lagi, tetapi diselamatkan Allah. Karena pilihan Allah itulah yang menguduskan kita, yang membuat kita berkenan kepada Allah. Kalau kita tidak dipilih Allah, maka status kita tidak akan berubah. Kita masih tetap dengan status kita yang lama, yaitu manusia berdosa yang akan dibinasakan.
Nah, kekasih Tuhan, kita harus naikkan syukur kepada Allah. Karena di dalam Kristus kita dipilih Allah untuk diselamatkan. Kita naikkan syukur kepada Allah. Karena kita dipilih Allah untuk diselamatkan. Nah, kekasih Tuhan, kita melihat yang kedua. Apa tujuan Allah memilih kita? Untuk apa Allah memilih kita? Nah, Allah memilih kita untuk melayani Allah pencipta kita. Dan melayani pekerjaan Allah yang sudah disiapkan Allah bagi kita sebelumnya. Saya ajak kita untuk melihat satu ayat, Efesus 1 ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Garis bawahi kalimat untuk melakukan pekerjaan baik. Nah, kekasih Tuhan, ayat di atas membuat kita mengetahui kenapa kita dipilih Allah. Yaitu kita dipilih Allah untuk melayani Allah dan melayani pekerjaan Allah yang sudah dipersiapkan Allah sebelumnya bagi kita. Di dalam ayat yang tadi kita baca sangat jelas dikatakan yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Jadi kekasih Tuhan, ada pekerjaan-pekerjaan baik yang Allah telah siapkan untuk kita sebelumnya agar supaya kita melakukan itu dalam kehidupan kita. Nah, kekasih Tuhan, kita harus melayani Allah dengan segala pekerjaan dan perbuatan baik kita. Kita harus lakukan itu. Hidup dalam kebenaran adalah bagian dari kita melayani Allah dan pekerjaannya. Dari kekasih Tuhan, kalau kita tidak melakukan perbuatan dan pekerjaan baik dalam kehidupan kita, serta tidak hidup dalam kebenaran, maka itu artinya bahwa kita belum melayani Allah dan pekerjaannya. Ingat baik-baik kekasih Tuhan, ketika kita tidak hidup dalam kebenaran dan tidak melakukan perbuatan dan pekerjaan baik dalam kehidupan kita, itu artinya bahwa kita belum melayani Allah dan pekerjaannya. Nah, kekasih Tuhan, pada prinsipnya kita dipilih Allah untuk menjadi satu dengan Kristus dan bermitra dengan Kristus untuk mencapai dunia ini dengan kasih Allah. Allah ingin agar supaya kita melakukan banyak pekerjaan perbuatan baik dalam hidup kita ketika kita ada di dunia ini. Allah ingin agar supaya kita hidup dalam kebenaran, agar supaya dengan segala perbuatan-perbuatan baik kita, dengan segala kebenaran yang kita lakukan, maka dunia ini penuh dengan kasih Allah. Itulah tujuan Allah memilih kita. Nah, kekasih Tuhan, marilah kita berlomba-lomba untuk melakukan segala pekerjaan baik, perbuatan baik dalam kehidupan kita. Karena dengan itulah kita melayani Tuhan dan pekerjaannya. Dan pasti nama Tuhan ditinggikan dan dipermuliakan. Nah, kekasih Tuhan, mari kita harus membangun hidup kita di atas dasar yang benar, yaitu Injil kebenaran Yesus Kristus. Dan kita harus hidup di dalam kebenaran. Kita harus melakukan pekerjaan-pekerjaan baik dan perbuatan-perbuatan baik di dalam kehidupan kita. Kita berlomba-lomba untuk melakukan itu. Karena dengan itulah kita melayani Tuhan dan melayani pekerjaannya. Dan nama Tuhan ditinggikan dan dipermuliakan. Demikian pelajaran firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, kami sudah belajar firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kami. Biarlah firman Tuhan ini menguatkan kami untuk menjalani hidup di dunia ini. Kami mau melakukan segala perbuatan-perbuatan baik. Kami mau hidup dalam kebenaran agar supaya dengan semuanya itu nama Tuhan ditinggikan dan dipermuliakan. Sembuhkan kami yang sakit, kuatkan kami yang lemah, hiburkan kami yang susah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.